Ketika komunikasi politik itu nggak intens atau buntu, nah ini kan perlu. Ya itu ulang lagi kayak kemarin kan, sudah ukur baju, tiba-tiba nggak jadi. Nggak jadi. Itu politik. Ya. Begitu dideklarasikan muncul kasusnya, padahal kasus tahun 2012. Para purnawirawan yang mendeklarasikan kalau cinta perubahan pasti jalurnya ya itu tadi presiden, calon presidennya Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Laksamana Sony Santoso. Makasih. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Bebe. Main nih. Ya, gimana? Makin sehat nih. Amin. Ya, kemarin kan di Magelang. Ya biasa. Monitor ini kayak mobile luar biasa nih. Kita kan lihat ini konstituen. Oh iya. Lagi apa namanya proses pencalekan ya? Iya, sosialisasi. Sosialisasi diri. Gimana, Bib? Menarik ya? Juga ya. Gimana rasanya? Wah capek, badan capek, tapi ya menyenangkan. Oh gitu. Kalau lihat dari mukanya cerah nih. Ya kita bisa lihat itu kan, bagaimana di bawah. Walaupun suhu politik kan memanas. Iya benar ya, itu yang penting itu. Suhu politik menajam, ya. Tapi Pak Sony kelihatan masih santai-santai saja nih. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Gimana, Bib? Ya itu kita lihat perkembangan politik terkini kan kemarin itu ada semacam ya fenomena politik yang sangat luar biasa ya, begitu cepat ya. Gitu. Di satu sisi mendapat pasangan baru, sisi lainnya yang lama juga ngambek gitu. Ya. Ini lucu ya. Iya. Ngambek-ngambek. Saya berharap nih, makanya saya pengen ketemu dengan Pak Laksamana Sony ini, kepengen tahu nih purnawirawan kemarin yang mendukung itu maka masih kompak atau ikut digoyang-goyang atau seperti apa nih? Biasanya sih TNI punya pendirian ya. Punya pendirian ya biasalah namanya pilihan ya kan ya. Tapi untuk yang kita ini ya yang bergabung gitu ya. Solid aja gitu. Tetap dengan perubahan. Oh gitu ya. Itu kira-kira kalau kita persentasekan tuh ya masih tetap solid. Kan tentunya kan dengan ada perubahan ini, keluarnya Demokrat dari koalisi ini kan saya yakin juga punya dampak ya. Pastilah. Pasti ya. Nah, seberapa besar dampak itu kalau menurut Pak Sony pengamatan setelah beberapa hari ini? Kan begitu cepat nih apa realita politik ya? Biasanya gini ya. Kalau berdampak pasti ada. Plus minus itu pasti ada. Jadi ibaratnya dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak bisa diraba. Kalau di dalam grup-grup itu, kita ini yang pernah deklarasi untuk perubahan, tetap. Tapi kan ada di antara teman-teman yang sudah ikut di partai. Berarti kan loyal terhadap partainya. Tapi kalau yang belum berpartai, tidak ikut partai, benar-benar masih solid dalam perubahan itu. Oh begitu. Jadi apa namanya fenomena ya? Ya fenomena Anies. Nah, gitu. Kita harus bersyukur gitu ya. Makanya kalau fenomena Anies luar biasa ya. Menurut Abi gimana? Iya, kalau menurut saya memang luar biasa. Beliau apa namanya begitu piawai ya untuk mencapai kemenangan. Ini kan memang perlu strategi yang jenius ya, tidak bisa apa namanya sembarangan ya, harus betul-betul mantap semua diperhitungkan dengan apa namanya ke depan seperti apa ya, apalagi beliau didampingin Surya Paloh ya, begawan politik. Wah, udah usianya hampir apa namanya 70 lebih ya, 70 lebih dengan sekian lama sebagai apa namanya wartawan, politikus ulung, pegawan politik, kingmaker, wah, segudang. Menurut Habib gimana nih dengan situasi yang seperti ini? Ya, yang pasti saya bergembira ya, alhamdulillah
ya tadinya masih berharap kalau perahu itu bertambah kan makin bagus. Iya. Tapi kalau memang pilihan dari Demokrat itu masih tetap mau apa namanya berseberangan, ya why not gitu loh. Namanya juga kontestasi kan. Selalu lagi kontestasi ya selalu ada apa namanya, kadang-kadang terombang ambing kan, ke kanan ke kiri, ikut sana apa ikut ke sini gitu. Hitung-hitung nih, sini menang apa enggak gitu loh. Kan selalu gitu kan. Plus minus. Iya, nah itu yang kita sayangkan. Saya pikir gini, Bim. Ini kan masalah waktu ya. Kemudian yang pernah kita sebut dengan komunikasi. Jadi ketika komunikasi politik itu nggak intens atau buntu, nah ini kan perlu. Koalisi kan ada 3. Ya. Partainya ya. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada Keadilan Sejahtera. Kenapa nggak, yang jadi masalah kan kenapa nggak dimusyawarahkan? Tentunya kan ibarat orang sakit kan gitu ya, benar. Kalau sakitnya parah kan harus segera dibawa ke rumah sakit, gitu kira-kira. Atau waktu, kesempatan. Kalau kesempatan ini nggak segera diambil, ya kan ya, atau nggak diambil tindakan cepat, nanti akan ketinggalan. Pasti dong ya kan, karena ini berteman, pasti akan memberitahu temannya. Tapi tindakan awalnya ini kan mungkin tanpa sepengetahuan. Nah, itulah tadi yang dimaksud. Ya ada sebutan-sebutan kata-kata spontan ya. Jadi mengurangin ya, yang sementara kita selalu menyampaikan beberapa moral dan etika atau nilai moral atau etika atau estetika atau apapun namanya. Ketika ini terjadi, kita bertanya lagi, di mana letak nilai-nilai berpolitik, moral-moral berpolitik. Nah, penetapan wakil kan atau menambah istilahnya perahu dalam satu koalisi wajar-wajar saja. Dan memang dibutuhkan. Ini cuma komunikasi aja. Sebaiknya perlu kan namanya politisi ya nggak ya? Tenang, nggak emosi, ya kan ya? Tapi kalau kemarin itu kan ada kesannya emosional. Tapi mudah-mudahan hari ini nih udah landai lagi. Menurut Abi bagaimana? Apa perlu apa istilahnya rujuk? Ya bukan rujuk ya, orang dia namanya masih berproses. Masih berproses. Tiba-tiba ada ganjalan kecil. Ya, seharusnya kalau memang semuanya sudah matang ya berpolitik itu ya jangan buru-buru ambil keputusan gitu loh. Kumpul dulu apa gitu loh. Ada apa sih? Betul. Gitu. Tapi memang tarik menarik ini gara-gara threshold ini memang repot, Pak. Threshold dan tersandra ini yang bikin repot. Mau nggak mau jadi strategi itu udah macam-macam nih. Persyaratan 20% itu ya? Itu yang bikin repot itu. Jadi panjang ceritanya nih. Antara Gerindra dengan PKB sudah setahun lebih. Sudah saling menanti, tiba-tiba last minute. Ya itu ulang lagi kayak kemarin kan, sudah ukur baju. Tiba-tiba nggak jadi. Itu politik. Ya gini mungkin ya, kan Nabi pernah bilang, kalau pacaran jangan terlalu lama kan gitu. Nanti capek itu apa? Ini akibat sanda menyanda tadi kan berkali-kali kan di podcast ini kita mengimbau ya, hentikanlah sanda menyanda, hingga ada kebebasan gitu. Nah sekarang ini lucu lagi nih, sebentar lagi katanya ada undangan lagi, baru dideklarasikan 2 hari lalu, besok sudah mau dipanggil KPK. Saya nggak tahu nih apa benar apa nih, apa berita bohong atau apa nih? Ya ini tadi, ini hiruk pikuk republik kita itu gitu. KPK, nanti ada yang datang ke KPK supaya KPK bertindak cepat atau KPK tebang pilih, itu terus apa ini? Kenyataan. Kenyataan. Gitu. Sekarang kita lihat sudah ada di bukti persidangan, sudah disebutkan namanya bla bla bla, tapi sampai hari ini tidak diproses. Nah itu dia, mengurangin kewibawaan
pemerintah seperti itu. Iya, sekarang ada lagi kasus lainnya lagi. Iya. Nggak diapa-apain. Jadi kelihatan sekali tuh tebang pilihnya tuh kelihatan sekali. Dan KPK ini menjadi lembaga politik akhir-akhirnya. Harusnya dia netral. Tanda kutip. Iya, kan begitu kan jadi pertanyaan orang. Begitu dideklarasikan muncul kasusnya. Padahal kasus tahun 2012 gitu loh. Kan ini yang jadi yang hal-hal yang betul tidak patut ya. Iya. Gitu. Saya masih mau lebih mendalami tentang Purnawirawan tadi kan sudah banyak sekali. Banyak. Mulai, kemarin kan wah kayak menghiasi medsos. Itu sampai ke bawah kan rencananya kan mau ke seluruh provinsi gitu loh. Iya. Mungkin gara-gara ini bisa senat tetap jalan terus. Ada dampak tapi nggak besar. Tetap para purnawirawan yang mendeklarasikan perubahan, ya kan, cinta dengan perubahan, dengan mengusung presidennya Anies, itu tetap. Saya yakin itu. Kalau cinta perubahan pasti jalurnya ya itu tadi calon presidennya Anies. Udah titik kita aja ya. Udah. Wakilnya siapa? Lain urusan. Dan kita juga nggak pernah membicarakan siapa wakilnya. Nanti aja terserah sesuai ininya kan. Anies. Ini pertanyaan besar nih. Ya gimana? Sekarang ini kan wakilnya kan ditunjukkan sipil. Ya. Sipil. Nah, gimana tuh TNI? Jadi gini, ini politik ya. Kan bisa aja nanti, ya kan ya? Nggak tahu juga nih. Ini negara kita modelnya begini, gitu, model pemerintahannya, ya kan ya? Bisa aja nanti ada wakil TNI, kita nggak tahu juga. Mungkin wakil presidennya 2. Oh gitu ya. Ya kan ya? Ya. Kita nggak tahu lah. Atau mungkin menterinya kan bisa juga kan? Bisa menteri. Tidak harus wapres kan? Tidak harus wapres. Jadi dalam kabinet itu banyak katakan purnawirawan yang ditampung di kabinet. Iya betul. Yang punya kemampuan. Zamannya Orde Baru kan ada praksi TNI. Ya, itu praksi kan? Praksi, ya kan ya? Jadi di DPR itu ada wakilnya. Sekarang ini kan tidak ada. Ya, mungkin masuk di eksekutif kan bisa. Ini perlu pengaturan dan diatur kembali dalam proses itu. Ini yang terus berlarut. Karena jangan menyamakan demokrasi. Namanya judulnya demokrasi, tapi ada yang demokrasi bisa diterapkan di Republik Indonesia, ada yang tidak. Mungkin ada. Ini kan kita ini masih punya adat. Makanya jadi bangsa yang beradab. Beradab ya. Karena kita menghormatin adat. Kalau mungkin dari Provinsi Aceh, ya kan ya? Kalau kehilangan ayam, ya kan ya? Ya nggak, mana itu ayam? Nggak, ayam nggak ribut, ya kan ya? Tapi kalau di daerah Jakarta mungkin ayamnya hilang, ya, dicari, ketemu pencurinya, digebukin habis, ya kan ya? Ini beda-beda. Oh gitu ya. Ya mungkin penerapannya nih. Oh gitu. Beda kan ya? Biasa di kampung saya sana di daerah Sumatera sana ya, sama ayam hilang gitu kan. Wah itu anak-anak itu paling gitu ya. Udah nggak ada ribut orang-orang tua, ayam. Tapi kalau di sini di Jakarta, ya kan, ayam hilang, siapa yang nyari? Hilangnya siang nih, pas lagi orang pada lagi nongkrong nih, teriak maling, pada maling ayam, digebukin. Ya, bisa mati bisa, ya kan? Mati bisa. Sementara koruptor merajalela. Ini yang keliru, Bib. Nah, ya kan? Daging babi haram, makan itu haram. Tapi kalau korupsi, ya nyantai aja dia, ya kan? Nah, ini yang perlu sepele aja sebetulnya, ya kan? Jangan terlalu berdiplomasi lah ya kan? Gitu ya. Diplomasi politik ini kadang-kadang rakyat juga nggak paham, ya kan? Yang berdiplomasi juga nggak ngerti nanti. Oh gitu ya. Gimana menurut Ya memang fenomena di 2024 ini menjelang 2024 ini luar biasa. Luar biasa ya. Waduh, menarik dan kadang-kadang menggelitik ya, kadang-kadang kesel gitu. Banyak banget fenomena itu begitu dahsyat kalau saya bilang. Sepertinya kalau mau pemilu aja ya,
Ya seakan-akan wah kerja Republik itu kayak mau kiamat ya. ya. Kerjanya itu kayaknya pada saat mau pemilu aja heboh gitu ya. Ya emang itu wajar heboh, tapi kan ini kayaknya berlebihan ya. Berlebihan. Ini kerja aja lah, kerja yang fokus ya nggak ya? Iya. Ya benar. Ini sibuk apa? PLT gubernur. Iya, kembali lagi ke pasangan tadi kan. Kalau memang apa namanya semuanya duduk tenang, duduk manis ya, membicarakan dengan ya katanya kan demi perubahan, ya demi kepengen lebih maju daripada yang sekarang ini kan. Sudah hampir setahun berkoalisi, sudah banyak pertemuan-pertemuan, sudah banyak segala macam kata, sudah ngatur strategi gitu loh. Tiba-tiba ada angin semacam kayak angin puting beliung ya. Wah, ramai heboh seantero Indonesia ini kan. Betul. Gara-gara masalah perjodohan kalau saya bilang itu. Prabowo apa nama Surya Paloh menjodohkan apa namanya dengan Caimin, sementara Prabowo kehilangan. Kan gitu, kehilangan gitu ya. Kenapa nggak langsung dilamar kemarin tuh sama? Sudah ada agreement. Agreementnya kelamaan. Atau mas kawinnya kurang kali? Bisa jadi bercinta sudah macam ini, nggak tahu nih, mungkin ada belum ada yang restu kali. Belum ada restu kali. Sudah kedua orang tua. Iya, kan seperti Caimin bilang kemarin. Kan begitu dia dilamar oleh apa namanya sudah lama nunggu, begitu dilamar oleh Surya Paloh, dia tidak ujuk-ujuk terima. Kan dia musyawarah dulu sama orang tua gitu ya? Enggak, pertama sama partai. Partai. Ya orang tua dapat partai, dia sebagai ketua umum partai kan. Dia juga bilang, dia juga ketua umum partai seperti apa sebagai orang partai seperti apa. Setelah itu dia masih minta lagi sama Kiai Kespuh, itu ulama-ulama besar yang di Jawa Timur itu kan banyak tuh. Itu hebatnya Caimin. Nah, ulama itu pun tidak langsung memutuskan, mereka istikharah dulu. Berarti udah lama prosesnya kalau gitu ya? Enggak, istikharah kan hitungan jam kan bisa, nggak perlu lama. Benar. Ya kan gitu kan? Iya, betul. Langsung minta, langsung istikharah kan, istikharah tuh jam berapa aja kan oke. Nggak pakai harus nunggu hari-hari, apalagi tahun-tahun. Hitungan jam bisa kan? Selesai. Gitu ya? Iya, istikharah, Gus bagus gitu. Udah apa namanya Gus Imin. Nah, ini sudah istikharah ini nih bagus. Dan jadi langkah strategis politik ya, dia langsung menyambut, tapi dia bilang tetap akan dibicarakan. Jadi keren hasilnya gitu loh. Nah sekarang dukungan terus mengalir, ini dahsyat itu di Jawa Timur. Gitu ya? Waduh, pasalnya nggak lihat tuh deklarasi mulai. Setelah deklarasi itu kan sambutannya kan. Kan Pak Sani lebih tahu tuh, habis muter-muter ke Jawa kemarin. Ada memang beberapa di Jawa itu menyambut, intinya bagus ya, baik. Jadi beda kalau lihat di Mestos itu kan. Setelah ngeliat di sana ya kesannya gini, siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies gitu. Udah gitu mereka. Udah ada beberapa grup gitu. Siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies. Disitulah misi perubahan akan dibawa. Tapi ada yang indah nih Pak. Gimana tuh? Keindahan ini kita memang menanti cukup lama ya, gitu. Kemesraan ya, kemesraan antara dua kutub yang selama ini belum ketemu. Ya, saya coba ditebak saya pakai kira. Ada tadi juga beredar tuh, saya di YouTube saya lihat ya, sampai salaman aja ogah, gitu ya. Salaman aja nggak mau. Menampik. Jadi terbaca di situ kan ya. Tapi kalau ujuk-ujuk menerima, ya kan ya, terus mesra gitu, ini juga pemirsa jadi kok bisa kayak gitu ya? Jadi lucu nanti. Ini juga perlu komunikasi politik yang lebih elegan. Gitu ya. Ya, yang saya maksud tuh selama ini ya konstituen PKS dengan konstituen PKB itu kan
tidak sejalan. Betul. Gitu loh. Ya, ini kan sekarang sejalan. Itu yang saya bilang tadi, kejutan besar tadi. Salah satu berkat siapa nih? Pemersatunya. Anies. Nah, itu. Ya kan? Salah satu hal yang di luar nalar kita ya. Tiba-tiba selama ini selalu berbeda berbeda haluan. Ya. Sekarang menjadi satu haluan gitu. Ini udah ada tanda kata ini, ya cakep kan. Makanya saya ikut menikmati. Aduh, alhamdulillah kita bersyukur umat Islam ini semakin kompak ya. Yang selama ini kan kita melihat proses adu domba ya. Antar umat beragama ini kan selalu ada macam-macam, dia terus berusaha dari pihak-pihak ya, kita nggak tahu siapa nih. Ya lebih tepatnya dibilang macam-macam istilah ya. Ya, selalu mengadu domba antar umat beragama. Itu yang tujuannya jelas ya kalau kita ketahuan. Jadi saya pribadi ini mengucapkan syukur alhamdulillah. Ya kan ya? Kebersamaan ini, ya kan ya? Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkin ini momennya buat PKB kan? Kebangkitan bangsa ini, bangsa yang besar ini. Ya kan ya? Gabung dengan, jadi pas ya masuk ke koalisi perubahan, pas ya? Pas ya. Di perubahan dan kebangkitan. Gabung keadilan sejahtera. Adil dan sejahtera. Jadi ya, kalau gitu kita usulkan, kalau kemarin saya usulkan koalisi perubahan dan perjuangan, mungkin lebih pas lagi koalisi perubahan dan kebangkitan ya. Ya bisa. Perubahan dan kebangkitan. Ya, nanti orang nanya lagi, kebangkitan apa ini? Ya karena udah. Tapi ada Nasdem, ya enggak? Gitu. Nasional Demokrat. Nasionalismenya hebat, demokrasinya juga luar biasa. Gitu. Jadi kafah. Iya, kafah ini sebetulnya nih. Jadi kita jangan lihat sisi ini ya. Nggak usah hijau, biru. Ada oranye, ya. Di tengah-tengahnya nih. Di tengah-tengah, ya nggak, pink itu karena indah lah gitu ya, pelangi. Gitu ya. Jadi kan ada lagunya tuh, pelangi alangkah, ya itu ya indah. Ya karena jadi ciptaan Allah ini ternyata bisa disyukuri walaupun melalui partai. Gitu ya. Iya. Ini kita hati-hati nih. Intinya gini, Baby, yang saya sampaikan. Udahlah, seluruh umat, terutama Muslim, jangan mau dicabik-cabik, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba lagi. Ya kan? Itu aja, jangan mau diadu domba. Ini bagi yang tidak suka dengan kebersamaan ini, ada aja caranya untuk diadu domba. Wah, tuh. Ada nanti. Ya, melalui Peace Channel, khas channel ini, kita himbau. Gitu. Iya. Mari kita bersatu membangun negeri. Jangan mau lagi diadu domba. Ya kan? Sederhana adu dombanya nggak? Tidak suka nih balihonya turun, namanya di bawah. Mudah-mudahan tidak ada yang. Ya itu tadi. Jadi kalau menurut saya kedewasaan ya. Dewasa. Kedewasaan elit-elit politik ini masih perlu kita pertanyakan gitu loh. Kenapa begitu cepat ya mengambil langkah-langkah? Apakah tidak berpikir dampak? Ya kan mesti kita kan berpikir dampak. Bicara partai, bicara konstituen di bawah kan. Nggak ujuk-ujuk nggak kan susah ya membangun image ke bawah kan susah, butuh waktu. Nah, koalisi perubahan cukup lama tuh, kompak, bagus, pertemuan demi pertemuan, ya kan? Iya. Ada acara ini kumpul, wah kita lihat seneng gitu loh. Terus aktif di PKS bikin acaranya, wah menyenangkan gitu loh. Wah, mudah-mudahan ini. Ini tiba-tiba, iya. Ya, tapi kembali lagi kalau memang takdir Allah ya dimanapun juga, nah situ kebesaran Allah ya, semuanya ada sisi lain yang kita tidak tahu ya. Kodrat. Engkau punya mau, aku punya mau, tapi Allah punya mau lain gitu loh. Last minute tiba-tiba perjodohan itu berpindah gitu. Ya, bercerai. Tapi seharusnya sebagai elit-elit yang dewasa, yang sudah berpolitik matang, ya ini namanya takdir. Mudah-mudahan gitu. Perpisahan tidak terjadi. Ya, kan kalau itu terjadi tidak perlu disesali. Tidak perlu disesali. Karena ini kan cuma sekedar kontestasi saja, bukan
bukan artinya ini untuk selama-lamanya kan enggak. Hanya proses untuk 5 tahun saja. Setelah 5 tahun nanti kan kontestasi lagi. Kenapa kita mesti ributkan? Ya kan, ini kan hanya kontestasi, perbuatan kekuasaan untuk 5 tahun ke depan. Bila cocok buat jalan berbareng, bismillah. Nggak cocok tiba-tiba ada yang berpisah, nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya kan? Nanti masih ada waktu lagi kan. 5 tahun lagi? Ya, kalau sebagai oposisi kan juga bagus. Iya. Karena negaranya kan butuh keseimbangan. Mengkritik. Iya, ada yang berkuasa, ada yang di luar kekuasaan, gitu loh. Yang berkuasa menjalankan tugasnya sesuai konstitusi, yang ini ngawasi. Ngawasin ya. Ini bermain-main, ini ngingetin lagi kan gitu. Perlu check and balance kan. Tapi jangan ditangkepin dong kalau orang nanti dikritik, ngomel. Oh gitu. Boleh. Ini nyindir lagi nih. Bukan nyindir, kenyataan. Oh kenyataan. Jangan boleh ya. Yang kemarin ya? Iya. Rezim kemarin? Iya. Oh gitu. Gak apa-apa kan, kritik kan. Jangan gitu, tentang pasangan dipena. Mudah-mudahan nggak lagi. Enggak lah. Jadi kita udah zaman udah maju lah ya. Maju ya. Ya sebetulnya kalau kita lihat kan undang-undang ITE kan sudah dirubah. Yang tadi asal sedikit salah ketik aja di medsos, comot gitu kan sudah enggak kan. Dilaporin, proses, laporin proses. Undang-undang ITE, itu terus kan lapor, nggak habis kan? Karena cuman lapor aja. Iya, habis apa yang energi kita habis di situ aja. Pencemaran nama baik lah. Lalu muncul terus-terusan. Macem aja itu ya. Itu yang tidak bermanfaat ya. Iya nggak manfaat itu ya. Akhirnya aparat kepolisian sibuk gitu ya. Nggak bisa-habisnya ya. Ada yang senang sibuk yang betul memang disibukin kali. Oh gitu ya. Nah, ya kita udah bisa pilih-pilih lah. Saya senang sibuk kalau yang di Ijtar itu yang kakap-kakap. Oh gitu. Iya. Apa sih bedanya kakap sama teri? Banyak kakap sama teri kan banyak. Ya tadi maling ayam. Maling apa itu kan? Teri-teri itu dia sibuk, tapi yang kakap-kakap yang besar-besar yang bikin rakyat sengsara, aman-aman saja. Udah kehalangan sama kakap kali. Udah kena halang ya, tutupin. Aduh, memang. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Insya Allah. Ya kan? Kalau kita lihat kekompakan yang sekarang ini, minggu lalu Sabtu sudah deklarasi ya. Pasangan Amin ya, gitu. Amin itu ada singkatan dari Anies Caimin gitu. Iya, Anies gimana? Amin. Pasangan Amin. Amin itu ada maknanya juga. Ya ada lah. Jujur. Doa kan. Hah? Doa kan gitu. Amin. Iya. Anis dan Caimin. Gitu. Nah ini mungkin takdir Allah gitu loh. Karena sudah diputuskan. Perahu sudah siap untuk berlayar. Ya. Ayo yang mungkin tadi masih ada yang cara berlayar, makanya saya mengingatkan teman-teman Pak Sony ini harus atau kompak gitu. Insya Allah. Kompak. Kompak ya. Buat negara, kalau TNI kompak. Ya itu yang kita TNI Polri kan. Iya. Yang purnawirawan terutama ya. Kalau yang aktif nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Kalau ada yang nggak kompak itu yang biasanya yang udah seneng-seneng gitu ya. Ya udah, boleh. Ya namanya pilihan kan, wajar saja kan. Ya. Selalu ada dua kan. Senang dan menyenangkan. Ya Allah ciptakan itu semua, ada laki ada perempuan. Ya kan itu kan. Ya. Ada yang jahat, ada yang baik. Kaya miskin. Iya, kaya miskin. Ada yang pro ke sana, yang pro ke sini. Ya. Ada yang ganteng. Tapi jangan gara-gara itu jadi kita ribut kan gitu kan. Jadi ribut antara anak bangsa. Apa tadi sebelum kita ngomong-ngomong, Habib bilang bercerai itu halal, tapi apa tadi? Allah nggak kehendaki. Iya, bercerai itu halal, perbuatan halal, tapi harus itu bergetar. Oh, gitu. Tapi Allah nggak suka ya sama pekerjaan. Harus bergetar kan? Bayangin, harus bergetar itu dengan ada yang perceraian. Tapi bukan cara politik. Oh, cara politik itu betul. Oh, cara politik nggak masuk. Tapi kan sama. Beda. Itu yang dimaksud perceraian itu. Pernikahan secara Islam. Oh, secara Islam. Itu yang bikin langit bergetar. Tapi kalau bicara politik, Allah nggak apa namanya? Nggak ada itu nggak ada ya. Nggak ada dalilnya ya. Ada. Biarkanlah mereka. Iya, namanya juga politik. Politik ya. Itu cuma kita aja yang kadang-kadang heboh, terbengong, kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang lihat. Jadi tontonan ini kok jadi begini kok gitu. Elit-elit yang hebat-hebat, udah semacam begawan-begawan, kok antar begawan juga masih
Ya. apa namanya, Kelihatan ya di itu ya, di action politik itu ya. ya tapi hal yang wajar ya. Wajar. Wajar saja. Dimanapun juga, satu sisi semuanya kan mau harkat martabat masing-masing itu kan mereka akan jaga dan akan kawal ya. Iya. Manusiawi lah. Manusiawi ya. Juga, kayak apapun juga kan. Contoh dari zaman dulu kan kerjaan ini, perang, ribut, berantem gini kan tetap gengsinya kan tinggi. Benar. Gitu loh. Mudah-mudahan walaupun ini beda pendapat, ya kan ya, beda tempat, tapi tetap bersatu dalam ya, bingkai. Itu yang penting, jangan berkepanjangan gitu loh. Kalau tadinya antara ini sudah ini, tiba-tiba pindah pasangan, ya nggak apa-apa, silakan, semakin menarik jadi. Iya. Semakin apa namanya, banyak bisa menilai ya siapa yang terbaik, dan bisa kelihatan dengan berjalannya proses ya. Iya. Proses apa namanya, ya ini kan baik proses semua kan. Proses ini kan. Daftarnya kan masih bulan depan ya. Iya, kita nunggu last minute diumum, tiba-tiba diumumin kemarin. Iya, baru satu pasangan ya. Satu pasangan udah aman. Dua lagi belum ya? Iya, yang kita dukung udah aman. Oh. Happy dong kita. Masalah happy gimana? Alhamdulillah. Kita nikmatin ini, kita syukuri apa namanya, perubahan perjuangan atau perubahan kebangkitan. Kebangkitan ya. Apa namanya, umat ya. Gitu. Perubahan kebangkitan. Tapi kayaknya serem juga dengar bangkit nanti, repot lagi nanti. Kayak serem juga tuh. Enggak. Kira mau bangkit dari mana lagi ini? Bangkit dari alam kubur. Yang serem itu bangkit dari alam kubur. Itu makanya kalau gitu koalisi perubahan dan kebangkitan, wah ini nanti lami aja cebong apa namanya yang buzzer ini. Wah ini apa yang mau dibangkitkan ini gitu loh. Buzzer kurang pikiran. Apa mau kan bener lagi ditunggu aja apa nih yang perubahan dan kebangkitan. Iya. Ya enggak? Atau jangan tambah-tambah dah, perubahan aja lah. Oh, perubahan aja? Iya, biar nggak apa-apa, bangkit artinya yang kan udah jelas, Partai Kebangkitan Bangsa, udah biarin partai. Partai Keadilan Sejahtera, udah gitu aja. Terus koalisi ini, koalisi perubahan. Kalau mau tambah ya perjuangan nggak apa-apa. Kan tinggal di breakdown aja, Be. Iya, nanti kalau perubahan apa namanya, perjuangan kan emang berjuang. Ya itu nanti orang-orang yang jago-jago narasi itu lah namanya. Perubahan kebangkitan bangsa. Kebangkitan bangsa yang seperti tinggal breakdown aja. Oh gitu ya. Bangsa harus bangkit untuk membangun negerinya. Bangsa harus bangkit untuk memberi pendidikan kepada rakyatnya. Gitu ya. Bangsa harus bangkit untuk membangkitkan perekonomian bangsanya. Itu ya kan ya. Banyak mesti dibangkitkan. Banyak kebangkitan bangsa ada kan. Karena bangsa kita ini asal kan jangan kebangkitan korupsi aja. Wah, jangan. Gitu demikian BP. Korupsi ikut bangkit repot lagi gitu. Ya, yang lalu jelek kita kubur. Gitu ya. Itu takutnya yang lain-lain mau bangkit juga nih. Iya, bangkit pendidikannya, bangkit ekonominya, bangkit kesejahteraannya, kan gitu. Bangkit semangatnya. Iya, bangkit moralnya, ya kan? Bangkit semangat akhlak. Ya itu bangkit itu. Kan kita perlu itu. Bangkit peradabannya, ya kan ya? Bangkit akhlaknya. Ya. Jadi kalau revolusi akhlak kan nanti wah bangkit akhlaknya, akhlak yang akhlakul karimah. Ya kan? Ini pasangan ideal ya? Ya kita belum bisa bilang ideal nanti lah dalam perjalanan kan? Oh gitu. Ya kan ya? Karena ukurannya apa nih idealnya gitu? Kayaknya udah kelihatan nih. Kelihatan ya? Sama muda. Oh sama muda. Ya kan? Sama-sama intelektual, sama-sama punya pendidikan tinggi, pernah di satu kampus. Satu kampus ya? Iya. Sama-sama ya? Ini kan kelihatan. Yang satu pengalaman di akademisi, ya kan? Pengalaman di birokrasi juga. Yang satu juga nggak kalah kan? Pengalaman di birokrasi lama, di eksekutif lama. Iya, iya. Ya kan? Istilahnya itu sudah matang ya. Sudah matang. Jadi memang ya bagus lah pasangan yang mudah-mudahan. Kalau saya cukup ideal ya, gitu, luar biasa nih. Jadi kalau boleh kita bahasakan tuh pasangan Dwi Tunggal. Dwi Tunggal. Dwi Tunggal tuh ingat zaman dulu ya. Gitu. Mudah-mudahan harapan kita semua menjadikan yang terbaik.
gitu buat ya. bangsa negara. Itu harapan kita ya. Ya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ya mungkin ada himbauan sedikit dari Pak Sony ini terhadap partai pengusung, terhadap parti-parti kemarin yang deklarasi, atau terhadap relawan-relawan. Apakah apa yang ke depan ini, kalau perahu ini sudah siap tinggal berlayar, nih kira-kira apa saja yang perlu kita memberikan semacam masukan? Ya tetap istiqomah aja kita, ya tetap di jalur yang sudah ada, tentunya tidak melanggar aturan. Ya ikutinlah. Kalau yang teman-teman kemarin ada di relawan-relawan itu kan relawannya relawan Anies, relawan perubahan ya kan, ya tetap konsisten itu, kawal ini. Kan kemarin udah bilang siapapun wakilnya, kami dukung presidennya Anies, sudah itu. Ya. Jadi kita nggak usah ini terlalu banyak. Oh presidennya Anies kok jelas. Udah itu aja ya. Gitu aja. Jadi rekan-rekan yang ada di kemarin itu kelompok-kelompok sana deklarasi itu ya sesuai dengan deklarasinya. Ya nggak usah harus lari sana, kita dukung kan Anies. Ya. Tapi kalau boleh kita memberikan anjuran, ya silakan aja. Silakan sesuai dengan sesuai nuraninya. Kan bebas ya. Bebas. Hati nurani sesuai hati nurani. Kalau memang saya mesti ikut ke sini ya silakan. Kenapa tidak? Apa sih kan? Ya kan? Pilihan. Ini cuma kontestasi. Kepekerjaan 1 hari selesai. Hasil untuk 5 tahun ke depan kan gitu kan. Setelah itu ya duduk bareng lagi, rukun kembali lagi, bagaimana menjarakan pemerintahan ke depan. Saling mengisi aja. Tetap kita bersaudara kan? Ya, itu kelebihan kita. Bhinneka Tunggal Ika itu kata kunci sudah. Itu kita tidak akan bisa terpecah belah ya. Setuju Beba? Setuju? Iyalah. Perdamaian harus dijaga. Iya, perdamaian, terus istiqomah, terus memikirkan buat kepentingan bangsa, rakyat dan negara itu kan lebih yang lebih besar. Kepada kepentingan politik sesaat ya. Jangan kepentingan bangsa nih. Ingat anak cucu. Nah di sinilah Pak Sony kita melihat ujian ya, yang mana demi perubahan politik ke depan, yang mana masih mau tetap bertahan di status quo. Di sini kan kelihatan iya, nanti. Betul. Jadi biar rakyat yang menilai. Ya, kembali lagi kita kembalikan kepada rakyat, kembalikan kepada pemilih nanti, berhati-hatilah. Telitilah sebelum memilih. Ya. Karena salah memilih menyesal lama, minimal 5 tahun ke depan gitu loh. Itu jadi mungkin kita memberikan masukan itu aja supaya saatnya mengkritisi perilaku politisi gitu loh. Jadi jangan salah pilih. Gitu. Jangan salah pilih ya. Iya, kalau salah pilih sayang kan. Betul. Nah ini Allah tunjukkan nih pasangan ini sama ini sama ini. Oh berarti takdir seperti ini. Nanti siapa pemenangnya? Ya kita tetap bangsa tetap hormati. Termasuk parti TNI tadi jangan terbelah ya. Ya, insya Allah. Ya jangan terbelah gara-gara syahwat yang berbeda. Ya, tetap solid. Setidaknya persaudaraan itu kan tidak bisa dipecah belah ya. Ya namanya kepentingan politik kan cuma sesaat. Setelah itu kan selesai. Tapi kepentingan bangsa dan negara kan untuk selamanya. Selamanya. Demi anak cucu kan. Terus kita bangun negara ini dengan jiwa semangat persatuan, semangat mendirikan republik ini sebagaimana para pendahulu yang telah meletakkan dasar-dasar negara ini untuk menjadi negara yang besar dan maju. Kita kan tinggal meneruskan. Memang tantangannya cukup besar ya dengan perubahan zaman, tantangan semakin tantangan dari global juga luar biasa kan sekarang kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus pandai-pandai ya. Pandai-pandai aja mungkin semuanya sudah takdir Allah. Jadi seperti ini kita bersyukur saja. Kita bersyukur ya sudah. Ya. Mungkin semuanya sudah kehendak Allah. Amin. Kalau kita kembali kepada Allah, kan enak. Iya, biar Allah yang atur. Iya, nyaman. Kita punya mau begini, ini punya mau, Allah punya mau begini, ya udah kita kembali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang terjadi ya, insya Allah kullu syai' fi sholih. Jadi semua kejadian itu
ada baik, tapi belakang nanti baru kelihatan. Nggak mungkin di depan kelihatan baik. Iya, nanti. Tunggu proses, ya nggak? Iya, betul. Setuju. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Laksamana Sony, kita banyak berbincang-bincang dengan politik kekinian, ya, terutama kekhawatiran dari LSMPIS ya, tentang politik kekinian ini ya, yang sampai bangsa ini pecah belah gara-gara perbedaan perbedaan komunikasi yang kurang bagus, timbul hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Enggak, tetap bersatu. Tetap bersatu. Amin. Bersatu kita teguh ya. Bicara kita rapuh. Apa runtuh? Runtuh bisa. Kita akhiri ya. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bisik-bisik ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan topik yang lebih menarik. Ya. Makasih.